semuanya, kembali lagi di Inside program Break the Glass Productions. Dan kali ini kita ada di program terbaru, yaitu di Internship Experience. So, kembali lagi dengan aku, Adeliska Pramesya, yang bisa kalian ketahui Ica panggilannya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari negeri jiran. Iya sih, namanya negeri jiran, yang terkenal dengan Menara Petronas atau KLCC ya. Tamu istimewa kita bernama Amdazira. Yeay, selamat datang Makasih. di Break the Glass Productions. Makasih. Dan tamu spesial hari ini itu sudah jauh-jauh datang dari Malaysia, dan akhirnya kita bisa berkesempatan untuk bersua dengan, nama panggilannya siapa? Ira. Ira di acara Internship Experience ini. So, untuk langsung aja nih kita bakal tanya-tanya secara mendalam nih experience-nya dia selama berkuliah di Universitas Airlangga, tepatnya di Fakultas HI, Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga. So, for the first question nih buat kamu nih ya Ira, gimana nih pertama kali menginjakan kaki di Surabaya nih? Kan kita tahu ya Surabaya itu terkenal dengan panas dan makanan yang sangat-sangat pedas. Nah, adaptasi kamu selama di Surabaya ini gimana nih? Bisa jelasin? Ya, bisa ya. Aku kalau mau ngejelasin itu apa ya? Kalau di Malaysia itu, kalau kalian bilang di sini Surabaya itu panas, tapi di Malaysia itu lagi panas. Aku bisa duduk di atas lantai di jalanan di Surabaya dalam keadaan yang panas. Tapi kalau di Malaysia itu nggak bisa. Ini nggak terlalu panas, begitu itu biasa aja. Iya benar ya. Tapi kalau pertama kali nginjek itu kayak gimana ini, makannya di sini pedas. Mula-mula itu makannya itu bakso. Kok baksonya kayak gini sih, nggak sama sih kayak di Malaysia. Kok kayak warnanya gini sih, kuahnya gini sih. Kok ada popianya di dalam ini, kok bisa sih? Tapi ya hari demi hari itu harus jalanin itu. Kayak bakso, nasi gepreknya beda di sini. Di Malaysia ada bakso, nasi geprek, soto ayam, tapi itu beda. So, jadi untuk adaptasi itu enggak susah juga dan juga enggak gampang, tapi harus. Karena itu 2 bulan perjalanan di sini itu agak panjang kan, naik lama, tapi harus dicoba gitu. Karena insya Allah ada rezekinya itu aku maunya S2-nya di Airlangga, insya Allah. Oh, amin. Kita doakan semoga Ira bisa mendapatkan S2-nya nanti Magister di Universitas Airlangga. Amin. Semoga bisa juga dapat beasiswa ya. Amin. Scholarship itu pasti yang dibangga-banggakan dan harapan mahasiswa ya kan. Lalu juga aku mau nanya nih, pasti tadi harus adaptasi ya yang sangat luar biasa dari 2 bulan tersebut. Ada nggak sih culture shocknya? Misalkan dari mungkin tata krama yang berbeda, atau kita dari gaya bahasa yang beda ya kan? Kita tahu di Surabaya ini tuh terkenal banget dengan bahasa yang agak sedikit intonasinya ini meledak-ledak ya kan? Kita tahu ya, meledak-meledak dan juga agak sedikit keras ya kan? Nah itu gimana? Ada nggak? Coba bisa ceritakan sedikit. Kalau menurut aku itu ada, tapi aku itu aslinya Malaysianya itu Terengganu. Ya sama kayak Surabaya. Intonasinya tinggi kayak meledak, tapi hatinya itu lembut. Itu di negeriku itu terkenal dengan benda kayak itu. Kayak kiranya gitu di sini itu sama. Kayak kayak bagi aku itu enggak kedengaran seperti galak banget orangnya, enggak, itu enggak. Bagi aku itu biasa. Itu seperti kayak itu udah terbiasa aku. Kayak seperti di HI itu kan aku punya admin department itu, Mbak Indah itu kayak Nazira ini kayaknya bakal kayak galak, tapi itu bercanda. Di situ itu orangnya kuat bercanda. Culture shock aku itu nggak kelihatan, tapi teman-teman yang lain itu iya, karena mereka itu terkenal dengan negeri-negeri mereka itu terkenal kayak ya permisi ya gitu. Tapi di negeri aku itu terbiasa ya. Lalu juga nih, kita langsung masuk aja ya ke persoalan akademik ya kan. Nah, kalau di FISIP sendiri nih ya, di Universitas Airlangga, menurutmu pertama kali untuk bisa beradaptasi ya secara akademik di FISIP ini, salah satunya di HI ya kan ya, itu gimana menurutmu? Adakah
perbedaan mata kuliah, ataupun bisa diceritakan bagaimana dosen-dosennya, metode pembelajarannya, lalu mungkin adakah yang hybrid ataupun luring secara offline di kelas, itu gimana? Kau bisa ceritain nggak macam-macam cerita pengalaman yang bisa didapatkan selama internship experience nih? Iya, itu kalau aku itu satu yang aku banggakan ketika aku di Airlangga ini, jurang antara dosen sama admin kantornya itu sama anak-anak mahasiswanya itu nggak ada tapi nggak terlalu batasan, bisa jadi apa kayak friend gitu kan, friendly. Karena di tempat aku itu enggak, dosen is dosen, ibu kantor itu ibu kantor, mahasiswa is mahasiswa. Itu kayak aku apa di sini they call it prodi, program study. Ya, itu subjeknya itu keren. Kayak pertama kali aku baca itu mas ini apa, bisa dibaca semuanya itu, oh masalah-masalah yang ada di Timur Tengah ini. Oh keren sih, suka ya sama mata kuliahnya itu, kayak it's like unexpectable. Yeah, kayak di sana itu ini kalau di fakulti aku itu law sama IR, politik, komunikasi itu sama, cuma kita itu di satu fakulti. Anak-anak IR ini harus belajar law, politik, and sosio is juga ada, senjata ada itu. Cuma nggak dibedain. Cumanya kita itu kayak aku, my major is international relationship, my minor is law. So aku itu bisa kemana-mana aja itu, ya. Jadi di sini itu kayak, hukum is hukum, komunikasi is komunikasi, politik is politik. Ya, kok kenapa itu berbeda-beda? Ya, di sini kok kayak pertama masuk kok FISIP sih? Rupanya FISIP itu ilmu sosial, ilmu politik. Jadi nggak dicampur, nggak digabung itu. Itu saya, oke. Itu lagi menguatkan. Agak shock ya berarti, ya, agak shock. Tapi itu menguatkan lagi aku untuk S2-nya di sini. Ya, tetap semangat ya sekali lagi. Wah, luar biasa dari internship experience ini. Ternyata Ira ada kemauan besar ya. Tadi sudah dipaparkan sebelumnya, dan dia juga bisa membagikan kita semua bahwa di Malaysia ternyata itu menjadi satu ya, berbeda dengan di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa mayor seperti itu. Lalu juga nih dosen-dosen di FISIP menurut kamu gimana? Mungkin bisa dijelasin dari di international relation dulu nih, gimana? Baik-baik kah, friendly kah, atau kan agak-agak strict lecture gitu, gimana? Kamu bisa jelasin? Ini ya, aku mau ngasih tahu itu buat teman-teman yang di Malaysia ini yang bisa ngelihat ininya nanti ya. Di sini itu dosennya keren banget, asik banget tuh. Karena apa? Dosen itu kayak bisa jadi kayak our parents, yang bisa, ibu, pak, mas, kok ini nggak bisa sih? Nah, bisa berdepan dan langsung dijawab. Ya, kayak apa ya? Kayak deket banget sih. Karena aku juga student mahasiswa kan. Jadi aku kayak Ibu Ani, Pak Dugis itu, Pak, kok aku nggak bisa sih ini apa ya maksudnya? Oh, this is me ini. So aku di-explain one by one that nggak kerasa aku di Malaysia ini. Kalau di Malaysia itu apa yang kamu belajar harus kamu tepati. Itu dia the strict one di Malaysia. Strict one. Yes. Di sini itu kayak apa? Kayak suruh flexible. Iya. Sama kan di sini itu panggilannya Mbak, Pak, Mas, Ibu. Kalau di Malaysia itu dokter is dokter, professor is professor. Yes. That we have to call them. Yes. Itu harus menggunakan gelar. Ya, kalau yang ada masternya itu kayak Sir, Miss, Madam. Ya, itu yang kerennya di sini. Kita hormati mereka harus ya. Jadi di sini aku nggak kata di sini apa, nggak ada respect, tapi respect itu ada, tapi lebih kepada kekeluargaan. Ya kan, deket banget Wow, luar biasa ternyata. Ternyata di Malaysia itu justru malah lebih strict ya dibandingkan Indonesia. Ini testimoni langsung dari Ira ya, teman-teman semuanya, bahwa kita ternyata memiliki kebudayaan yang berbeda secara akademik, bahkan secara berkomunikasi, secara di dalam akademis juga pun berbeda seperti itu.
Lalu juga nih, Ira, aku mau nanya-nanya nih seputar mata kuliah nih. Apa sih mata kuliah di International Relation ini yang paling kamu suka, dan apa juga mata kuliah yang paling kamu, wah, ini mata kuliah ini repot sekali, buat aku jadi pusing ya kan. Terus dengan tugas-tugas paper yang sangat banyak, karena teman-temanku di International Relation di Universitas Airlangga itu selalu repot dengan namanya paper karena selalu deadline. Itu gimana sih, bener nggak? Coba bisa kamu bagikan ke teman-teman nih. Oke. Kalau di Malaysia itu aku in IR aku suka banget sama diplomasi. Karena kita itu di IR kayak ASEAN gitu kan, PBB itu terkenal dengan diplomasi dan negosiasi. Itu aku belajar itu adaptasinya ke dalam kehidupan apa itu semuanya. Jadi kalau misalnya paper itu ya jelas lah ada, tapi ya student kan, ya student is ya bisa harus dibagi-bagikan masa itu. Karena aku itu ya, one of my, ini rahasia yang aku pegang, nggak semua tahu. Sepanjang 2 tahun belajar ini, aku itu part time worker at di KFC di Malaysia itu. KFC. Ya. Udah 3 tahun bersama KFC, 2 tahun bersama belajar. Jadi dalam aku belajar itu aku kerja. Jadi harusnya bagi masa. Itu sulit banget untuk aku bahagi masa, tapi harus. Jadi untuk ngejar deadline paper itu memang hal biasa. Itu hal biasa. Tapi kalau berkenaan sama it's about law paper, itu harusnya bagi aku ini aku as IR student yang minornya law, itu harus ambil masa yang panjang, yang itu kayak yang lama itu ya, karena law is not easy. Karena harus banyak pasal-pasal yang harus kita hafalkan. Iya, teman-temanku di hukum juga kayak gitu. Kerepotan soal pasal-pasal juga, karena kan kita juga harus bisa ngimbangin antara kejadian realita di lapangan dan itu bersesuaian dengan pasal-pasal. Kayak dunia normatif jadinya. Dunia itu kayak mau terbalik ya. Dan terbalik ya. Aduh. Nah, ini masalah manajemen masa kita juga bisa belajar dari Ira, teman-teman. Ternyata perjuangan Ira sebagai mahasiswa yang di Malaysia maupun di Indonesia pun itu ternyata memang dibutuhkan kerja keras yang sangat luar biasa, teman-teman. Lalu juga nih, kalau di Indonesia sendiri saat ini nih, kamu nyoba internship juga nggak yang lain gitu? Apa? Kayak kan di Malaysia kamu di KFC gitu kan. Kalau di Indonesia kamu pengen coba-coba gitu? Ada? Pengen tapi nggak bisa lah, karena itu fokusnya magang terus. Harus magang terus. Nggak bisa double gitu, nggak bisa. Nggak bisa ternyata. Tapi semoga ya nanti kamu pas jadi magister di sini ya kan, kamu bisa magang di sini, entah di lembaga ya kan, di asosiasi apa atau di NGO seperti itu. Nah juga nih, aku pengen tanya seputar di HI sendiri, di International Relation di Universitas Airlangga. Dari metode pembelajaran yang diberikan oleh lecturer ya di IR itu sendiri, itu biasanya mengulik seputar apa sih? Mungkin teman-teman IR di luar sana nih yang jadi penonton setia dari program Insight mungkin udah pada tahu, tapi mungkin teman-teman yang ingin tahu nih langsung dari mahasiswa internship experience dari Malaysia nih, metode pembelajarannya yang sering dibahas di IR sendiri di kelas itu tentang apa aja? Misalkan adakah kayak misalnya diplomasi kayak tadi seperti kamu itu, ada nggak sih kayak program-program seperti itu? Ada, kayak di Erlangga sendiri yang aku dengar itu exchange student itu ada ke ASEAN, ke PBB itu. Kalau di Uniza di Malaysia itu harus kerja keras untuk itu, harus. Ya, kalau about method itu semuanya harus dibahas especially about foreign policy, because kita tahu foreign policy itu harus relationship bilateral, multilateral, nasional, internasional itu harus ya nggak gampang sih jadi anak IR ini, nggak sulit juga, harus aslinya itu minat
minat sama niat. Ya. Niat sama niat toh. Seperti ini beribadah ya. Lalu juga sebagai mahasiswa international relation itu juga ada nggak sih tantangannya ya kan, karena dari kesukaan kita yang jadi terfavorit kita di sebagai mahasiswa ya kita pasti bangga, tapi ada nggak sih tantangannya gitu, apa atau hambatannya yang dihadapi itu gimana? Kalau kayak di Malaysia itu halangan ya, halangan itu ada. Kayak kok kayak di saudara-saudara kan kok IR sih, kenapa nggak law, kenapa nggak kayak music gitu. Aku kan suka music ya, jadi kok nggak music sih, kok nggak nggak dalam bahasa itu. Tapi aku milih IR karena aku ini seorang yang extrovert, jadi aku mau nyoba sesuatu yang aku rasa ini unik sih, join lah kayak gitu. Dan minatnya ada karena one of my cousin is now S2-nya di Erlangga di HI. Oh wow. Ya, jadi itu terinspirasi dikit nih. Kayak mau S2-nya juga lah, tapi harus tempuh ini. Ya, tapi aku coba nggak sebagus dia, tapi harus kayak dia gitu. Ternyata ada ininya ya, yang ingin ditiru ya kan. Seperti itu. Ya oke. Untuk di International Relation di Universitas Airlangga sendiri nih, di program kamu khususnya di internship experience nih ya, aku pengen tanya-tanya, ada nggak sih kegiatan-kegiatan di IR itu yang memang seru-seruan gitu? Nggak mungkin kan, masa mahasiswa internship datang ke HI gitu ya di UNER itu nggak ada asik-asik atau seru-seruannya biar nggak harus tegang terus ya kan? Itu ada nggak, bisa ceritain? Bisa. Sejujurnya itu kita di situ itu nggak tegang banget ya. Malah nggak tegang. Di departemen masing-masing itu kayak kita itu anak IR tapi ditaruhnya di satu di sosiologi, satu di ilmu politik ya, karena aku itu yang the main of IR yang di HI. Jadi sejujurnya nih, karena teman-teman yang lain itu pada iri. Oh, kok Nazira sih jalan mulu ke Gresik, ini ke Madiun, keliling-keliling kota. Ya. Itu Pemas, itu dia kalau Pemas ya. Jadi ada jalan-jalannya. Tapi dalam masa yang sama, dalam itu harus belajar. Apa itu Surabaya? Ini Surabayanya belah mana? Ini sebelah mana? Jadi asik di sini, nggak tegang. Sumpah swear nggak tegang. Memang nggak tegang karena di sini tuh kayak santai-santai aja, nggak siang nggak apa-apa, besok aja. Nggak kalau nggak bisa besok ya nggak apa-apa. Tidak deadliners lah ya. Nggak ada sana karena ibu-ibu kantornya juga itu adminnya itu kayak nggak apa-apa Nazira, nggak apa-apa, ditaruh aja di situ, nggak usah ngerepot. Kayak kalau ya sorry ya, kalau di Malaysia itu kayak no you have to tetap di situ. Ya tegang gitu aja. Kayak ramai yang Indonesian people yang ke Malaysia itu kayak kok Malaysianya sih kayak gini sih, strict banget ya. Tapi kita itu harus ada toleransi. Itu yang aku belajar di sini. Iya, toleransi di Indonesia itu sangat luar biasa. Agama, suku, ya pokoknya dari segala macam aspek kehidupan di Indonesia. Lalu juga tadi kamu jelasin soal kota Gresik dan kota Madiun ya. Itu kegiatan apa aja tuh di Gresik dan Madiun? Kamu bisa ceritain? Itu Pengmas. Seru banget tuh. Itu Pengmas. Itu Pengmas. Ya, Pengabdian masyarakat mereka, ya buat teman-teman yang nggak tahu Pengmas itu ya. Pengabdian masyarakat itu kayak ini Sabtu ini di tomorrow is we will going to Madiun again. City tour lagi ya. Ya. City tour Tapi lagi. ini kali ini bareng teman-teman ya, karena kalau nggak dibawa itu iri. Oh gitu. Lalu gimana tuh kegiatannya? Kalau di Madiun itu besok nggak tahu, tapi yang ke Gresik itu kita ke SMA Muhammadiyah 10 Gresik. Itu debat ASEAN gitu. Kayak itu kayak ini betul-betul ke kalau di sana itu we call it khidmat masyarakat, community service itu kayak nyapu-nyapu sampah, kutip sampah, bersih rumah itu. Tapi di sini kok community service-nya kayak gini sih? Di Malaysia itu ada, tapi itu kita akan ada satu nama yang formal gitu. Tapi di sini Pengmas ya Pengmas. Ya, itu. Seru ya, berbeda juga ya. Alhamdulillah. Oke.
mungkin ini pertanyaan terakhir juga buat Ira. Nih aku pengen tanya nih, bisa ceritain nggak suka dukanya di Surabaya dan suka dukanya di International Relations Universitas Airlangga? Mungkin bisa jadi satu atau bisa nanti dibagi jadi 2 cerita. Iya itu. Kalau dukanya nggak ada sih. Dukanya nggak ada banget. Ini seru-seruan. Wah. Karena di situ tuh Senang sekali. apa? Ibu-ibu kantor adminnya, Nazira, halo. Kayak mesranya. Ibu mesranya gitu kan. Karena itu kayak dialu-alukan kedatangan kita itu, karena nggak ada yang anak magang. Oke. Nggak di situ. Nggak ada. Duka itu nggak ada, cumannya kayak apa ya, kayak ya sukar untuk mengingati sesuatu yang kan kita kalian di sini kan mostly are Jawa. Bang, apa sih nggak ngerti ya, berantem mulu. Bang, nggak ngerti Melayu please, Inggris bisa, gitu. Nggak ada duka, mostly suka semua. Alhamdulillah sekali. Ternyata Ira di sini mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa teman-teman, dan juga tidak ada dukanya loh, karena mostly senang-senang terus, bahagia terus. Wah, luar biasa. Nah, mungkin ada nggak sih di benakmu nih? Aku pengen kasih satu permintaan buat Ira. Apa sih yang membekas di benakmu tentang Surabaya? Satu kata aja. Keren. Yeah. Keren ternyata Surabaya. Wow. Lalu mungkin persoalan budaya juga ya. Budaya apa yang paling kamu suka di Surabaya? Mungkin dari segi bahasanya nih ya, mungkin itu kata-kata apa aja nih yang udah kamu dengar dan biasanya udah kamu jadi kebiasaan, deh habits untuk diucapkan itu apa nih misalnya? Ada. Apa? Biasa itu iya. Mangan. Berarti udah bisa lagu Jawa dong nih? Enggak. Oh, masa bisa lagu enggak, Jawa enggak. dong? Pasti bisa dong. Apa nih yang udah didengerin nih? Kemarin kan di Istana Negara kan udah meriah banget nih ya lagunya Ojo Banding-Bandingke dari Farel Prayoga dari Banyuwangi. Itu diputerin juga nggak nih lagu-lagunya nih? Soalnya kan di Surabaya ini, terutama di mahasiswa Universitas Airlangga itu lagi hedon banget, lagi seneng-seneng banget sama lagu ini nih, lagi tergila-gila. Didengerin juga nggak lagunya gak? Enggak, Aduh, bisa nggak nih sepotong nih kasih nada nih, bisa nggak? Sedikit aja kayak Ojo dibanding-banding kayak gitu, itu nggak? Kamu ya. Aku udah nih, gantian nih. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke, saing ke, yo mesti kalah. Udah. Nanti lanjutannya mungkin di next episode aja. Enggak. Indonesian Idol kata Bring the Glass Production Idol ya. Enggak. Terima kasih buat Ira kedatangannya untuk hari ini ya, menjadi tamu spesial dari Bring the Glass Production, salah satunya di program Insight. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah kalau misalkan kalian ingin permintaan nih tamu-tamu spesial lainnya ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk tonton terus video-video selanjutnya. Dan saya Ica pamit undur diri, dan Saya Nazira. dan pamit undur diri. Dah.